Jadi pas tidur jam 1:30 saya bangun, saya mau sholat isya. Kamar tuh gelap kan bang, kamar gelap. Saya lihat ke kanan, loh kok kayak ada orang gitu. Di depan tuh, padahal emang gak ada siapa-siapa mungkinnya dalam hati itu. Cuman kok mirip ibu. Cuma pakai bajunya putih gitu. Cuman udah mulai kayak, wah ini gak mungkin. Kayaknya mimpi gitu bang, maksudnya ngelihat ibu, orang ibu tidur di dalam kok gitu. Udah. Aduh, lempar dong. Ibu pernah cerita ke saya udah beres kejadian itu, ibu bilang bunuh. Saya nggak suka bunuh. Ibu lawan mungkin. Ibu lawan, jadi ibu jambak-jambak, pukul-pukul kepalanya. Saya udah stop sebenarnya bang. Sebelum saya video itu saya udah pegang. Maksudnya bunuh gimana mas? Nggak tahu. Maksudnya ibu ngomong, kenapa ibu teriak-teriak? Saya bilang gitu kan. Ibu bilang ada yang mau bunuh. Gue selalu bilang sama para elang dan juga Erjel Satset, di dunia ini banyak banget misteri, tapi pakailah logika kalian dulu. Jangan apa-apa misteri, jangan-jangan ini nggak ada teka-tekinya. Karena semuanya itu pasti bisa dijelaskan, cepat atau lambat. Nah hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang lagi viral banget videonya. Jauh-jauh dari Bandung nih. Halo, Kang Gifar, Teh Anita ya? Itu kemarin videonya viral banget loh. 60 juta orang yang nonton ya? Di TikTok. Iya, di TikTok ya? Ya belum ngecek tapi sih. Oh, belum ngecek ya? Belum lihat. Ini videonya nih guys, kalau kalian belum lihat nih. Udah. Aduh, lempar dong. Hancur. Oke. Ini ibu mas? Ibu. Mungkin kalau orang awam lihat kesurupan atau gimana gitu? Kalau kesurupan sih, tapi bisa diajak ngobrol mas. Tapi bisa diajak ngobrol. Bisa diajak ngobrol. Kalau kesurupan kan enggak. Jadi ibu ini suka ngamuk-ngamuk gitu di rumah? Enggak tiap hari, karena itu baru kemarin tuh. Jadi karena ada alasan tertentu, ibu baru bisa marah-marah kayak gitu. Tapi nggak tiap hari kayak gitu sih kalau sekarang. Dari tahun berapa? Kalau ibu udah mulai marah-marah seperti itu tuh dari 2010 parahnya tuh mas. Cuma 2006-2007 juga emang udah kerasa gitu. Berarti total berapa itu ya? Kalau 2010 15 tahun lebih ya? Iya 15 tahun lebih. Kalau 2010 dari 2006 ya? Kalau 2006. Wow, kalau ini Teh Anita istrinya? Betul. Ada juga di rumah pada saat itu? Ada. Ada. Jadi kalau misalkan ibu ngamuk tuh, tenangnya cuma bisa sama kita. Gitu. Jadi bisa diajak ngobrolnya sama menantu gitu. Jadi kalau misalkan sama orang lain, malah bisa lebih ngamuk gitu. Oke. Di Rukia tapi sudah pernah? Semua cara udah ya. Udah. Rukia, ke psikolog, psikiater? Ya, dari mulai medis, non medis sudah. Tapi kalian berdua ini sempat ada kejadian-kejadian horor juga di rumah gitu? Banyak. Horor ada. Banyak. Banyak. Oke, ditahan dulu ceritanya ya. Iya sih. Nah, sebetulnya fenomena apa yang terjadi oleh Kang Gifar dan juga istrinya? Apakah bisa dijelaskan secara keilmuan yang ada? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Kang Gifar boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Awal mula ibu tuh sebenarnya kalau untuk lebih parahnya itu 2010. Cuman sebelum 2010, 2006 juga udah ada kejadian, Bang. Jadi 2006 itu kalau ibu bekalin makan itu kalau misalkan anak normal kan dikasih nasi, mie atau nugget kayak gitu. Cuma kalau ibu tuh udah mulai aneh tuh waktu terakhir beda. Kenapa ngasihnya tuh malah bikin nasi tapi sayurnya tapi nggak ada rasanya gitu, Bang. Hambar. Jadi 2006 udah mulai kerasa kayak gitu. Terus 2007, 2008, 2009 kalau untuk masalah keanehannya, ibu tuh kalau sholat selalu batal, Bang. Jadi kalau misalkan sholat selalu batal tuh ibaratnya gini, ibu udah mau sholat, Allahu Akbar, katanya ada yang nyentuh. Jadi kayak batal lagi wudunya gitu, Bang. Batal wudu, ibu wudu lagi, masuk lagi ke syaf, sholat lagi, batal lagi gitu aja terus, Bang.
Satu hari kan ada 5 waktu sholat. Sewaktu sholat mungkin bisa sampai 10-20 kali ibu balik. 20 kali wudhu. 10 lah, 10-20 kali balikan kayaknya mah ada. Padahal nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Yang nggak ada yang megang juga nggak ada. Saya waktu masih kecil kan saya lihat dari belakang, ibu kenapa gitu. Bolak-balik. Cuma karena belum ngerti juga kan, ya udahlah gitu. Oke. Biarin aja gitu. Waktu kecil tuh. Di rumah berberapa tinggal? Di rumah itu untuk waktu saya masih di sana berempat, Bang. Oh, berempat. Ibu, bapak, saya sama adik. Kiri kanan ya komplek kayak biasa gitu Ya, kiri kanan komplek biasa. Oke. Selanjutnya gimana lagi, Mas? Udah beres 2008-2009 kejadian tersebut, keanehan lainnya juga itu muncul, Bang. Jadi 2010 itu ibu haji. Ibu haji 40 hari itu nggak ada di rumah ya, ada di Tanah Suci. Wah, waktu pulang-pulang ibu tuh kayak ada benjolan di sini, Bang. Jadi kayak ada bisul lah ibaratnya kalau orang kita ngomong ya bisul. Gede tuh. Bukan gede lagi, Bang, emang nutupin segini nih. Jadi agak nutupin segini. Kalau fotonya sih nggak ada ya, jadi nggak bisa dilihatin. Bentuknya segede gini. Terus tiba-tiba mengecil. Nah dari situ ibu baru cerita, katanya ada yang nyentuh di bibirnya, orang asing. Intinya pakai bahasa Indonesia tuh kamu jangan cerewet, intinya gitu. Nyentuh ibu. Nah pulang dari haji, terus datang ke sini kan gede banget, terus mengecil kan, tiba-tiba hilang aja. Dari situ ibu mulai kayak ngelamun, kayak nggak tahu mikirin apa, 2 bulan 3 bulan itu kayak nggak mau diganggu lah, pengen sendiri gitu, Bang. Selama pulang dari haji itu tuh, terus mulai ngelempar-lempar kayak barang-barang kecil dulu, Bang. Jadi mungkin katanya kedengaran ada yang ngomong. Mungkin di pikirannya kayak kalau bahasa sekarang halu lah, Bang ya. Barang-barang kecil dulu ibu sering ngalungin. Yang kecil-kecil kayak pulpen, pensil ibu sering ngalungin dulu. Lempar, sorry. Oke. Memang sebelum ibu berubah, ibu tuh sebetulnya orangnya seperti apa sih? Baik, Bang. Baik banget, tegas, terus ibu itu dermawan juga. Ibu sering ngasih, ibu gak peduli ibu punya uang berapapun, ibu pasti kasih ke orang. Sampai habis, Bang. Saudaranya juga dikasih juga, baik juga ibu kok. Sampai itu ya kejadian yang bengkak itu jadi berubah ya? Dari situ sebenarnya dari lama juga udah, Bang. Cuman kalau itu, maksud saya tuh keanehannya, kenapa pulang haji ibu tiba-tiba ada kayak benjolan gede banget gitu. Terus ibu diem, banyak diemnya selama sebulan 2 bulan itu. Katanya banyak juga binatang tuh suka ke rumah gitu ya? Kejadian lucu tapi aneh juga sih, Bang. Ini 2013. Ini percaya nggak percaya, Bang? Ada, bukan komodo sih, biawak masuk ke rumah. Biawaknya itu kurang lebih warnanya kayak ijo-ijo kehitaman gitu, Bang. Jadi kan beres dari sungai gitu. Anehnya dia bisa masuk ke rumah, terus lewat ke dapur, terus dia mau keluar gak bisa kan, ada tembok. Jadinya dia kejebak di kamar mandi gitu. Segede gimana ya? Ini 2 meteran kali ya kalau segini, 2 meteran. Gede juga biawak ya? Ya kayak komodo aja, Bang, kayak gimana, Bang? Cuman biawak gitu, bentuknya biawak. Terus gimana tuh? Akhirnya ya manggil bapak saya tuh, manggil warga. Saya kan gak ada di rumah posisinya tuh, ditelepon. Gifar, ini ada biawak gede. Bercanda maksud saya tuh. Gak mungkin lah gitu ada kayak biawak di rumah gitu. Ternyata tetangga rame, diangkutin sama tetangga. Tetangga pada tahu juga sih kejadian itu. 2013 lah kalau nggak salah, 2013. Akhirnya dibuang biawaknya? Dikesungain lagi sih, Bang. Dikarungin, ditali gitu, dikesungain gitu. Bukan biawak doang sih, Bang. Ada ular juga. Pernah tuh ular? Ya di rumah gini aja, lewat gitu. Terus kayak kelabang hitam pernah ke rumah juga, Bang. Ularnya gede? Ya gimana ya, panjang sih, Bang. Kecil sih, cuman kayak warna-warni gitu, takut beracun gitu ya. Pernah saya lihat sendiri juga. Kayak lewat lagi gitu. Oke, Bang, jadi ini ada yang lebih, menurut saya sih ini lumayan horor juga di rumah tuh. Jadi kejadiannya gini, Bang, saya tuh tidur di rumah 2016 lah, saya masih ingat 2016, saya tidur di rumah. Itu tidur lupa sholat isya, Bang. Jadi pas tidur jam 1:30 saya bangun, saya mau sholat isya. Kamar tuh gelap kan, Bang, kamar gelap. Saya lihat ke kanan, loh kok kayak ada orang gitu. Di depan tuh, padahal emang gak ada siapa-siapa mungkinnya dalam hati itu, cuman kok mirip ibu. Ada ibu-ibu, guys. Cuma pakai bajunya putih gitu. Cuman udah mulai kayak, wah ini nggak mungkin.
Kayaknya mimpi gitu bang, maksudnya ngelihat orang ibu tidur di dalam kok gitu. Saya berdiri, lihat ke kamar ibu emang lagi tidur, cuma tidurnya posisinya pakai baju biru waktu itu bang. Balik lagi ke kamar, udah nggak ada. Dan dilihat kayak gimana sosoknya? Ibu, pakai baju putih, Tapi diem doang. diem, saya kayak berdiri aja bang. Berdiri doang, nggak ngapa-ngapain. Saya kira emang ibu kali mau iseng atau gimana, ya udahlah gitu. Emang kaget saya juga bang. Saya buka pintu kamar ibu lagi tidur. Ya saya langsung kaget bang, langsung nongkrong keluar. Sejam kali ngerokok dulu. Kayak gitu. Terus apa lagi yang pernah dialamin? Si teteh ya kamu ya? Oh iya. Di 2016 ya. 2016. Pada saat saya belum menikah, dulu kan sempet kayak nggak pernah dikenalin nih sama orang tuanya. Kayak saya nanya, kok kamu nggak pernah sih kenalin aku ke orang tua kamu gitu kan? Kayak kita pacaran udah lama, kayak udah 7 tahun kok. Aku masih belum juga sih dibawa ke rumah kamu gitu kan. Dia ngomong terus nih kayak orang tua aku beda gitu. Nah pada saat itu suatu hari diajaklah, oke ya udah yuk ke rumah lihat kondisi ibu. Nah pada saat itu udah mulai ada keanehan-keanehan nih, kayak memang ibu tuh lagi ada di agamis banget gitu. Kayak bercadar semuanya, terus kayak ngomentarin saya gitu kayak pacaran tuh nggak boleh, terus kayak memang bener sih sebenarnya pacaran nggak boleh, terus kayak foto yang kayak gitu-gitu juga nggak boleh kayak gitu. Jadi satu persatu tuh yang saya lihat tuh barang-barang di rumah tuh nggak adain gitu. Kayak bukan dibuangin ya, Bukan kayak dibuang, dikasihin gitu. dikancurin. Karena katanya itu nggak boleh katanya gitu. Tapi ada lagi nih yang aneh. Pas makin kesini tuh kok lepas hijab gitu. Nggak mau Kayak hijab. udah nggak berhijab gitu. Pakaiannya ya kayak pakaian minim gitu segini gitu. Terus kok aku kayak ngerasa kok aneh nih gitu. Itu pada saat belum nikah, tapi belum bisa disampaikan aja nih ke ini karena takut dia nggak enak atau gimana. Cuman kayak udah ngerasa di hati tuh kok aneh ya gitu sih. Terus pas pada saat menikah sih waktu itu di 2017 kita mutusin untuk ya udah nikah gitu. Tapi pada saat nikah dulu pas mau akad kan, pas mau akad kita udah jalan nih dari rumah. Tiba-tiba cincin ketinggalan. Jadi ibu bener-bener nggak bawa cincin kawin kita. Saya titip ke ibu, salahnya itu. Iya, salahnya itu. Tiba-tiba, ibunya inget lagi. Itu ada di mobil katanya. Akhirnya kita ngambil dulu nih yang asalnya mau akad, tiba-tiba harus ngambil dulu mas kawin nih ke mobil gitu. Yang akhirnya jadinya waktunya lebih, harusnya akad jam 7 jadi diperlambat gitu. Nah sebelum itu juga kayak pas mau ini ibunya selalu di kamar mandi. Pas mau berangkat tuh ya, berangkat untuk kita mau akad mau nikah, dia tuh berangkat, ibunya nggak mau di kamar mandi terus. Nyumput bang, sejam setengah 7 tuh saya baru berangkat waktu mau nikah itu waktu itu. Penghulu tuh jadi udah mau pada datang, saya baru berangkat. Waduh. Ibunya kan susah digedor, Ngapain di kamar mandi? nggak mau datang kayaknya atau nggak ngerti sih. Hapus make up. Hapus make up. Jadi udah di make up tuh kurang suka. Jadi dia nggak mau make upnya kayak gitu. Nanti bajunya kurang suka gitu, dia ganti lagi gitu. Ya saya kok liatnya aneh nih gitu. Terus abis itu, oh iya ada kejadian aneh lagi ketika pas pertama nginep di rumah suami. Pas ketika pertama nginep tuh, ya udah kan malam tuh. Pas udah malam tuh berasa banyak yang liatin. Dia ya. Ya kayak, jadi rumahnya tuh ada kaca di depannya. Jadi ini kayak kasur, ini kaca langsung. Tiba-tiba tuh di balik kaca tuh berasa kayak banyak yang liatin. Dianya nggak enak. Kayak beda dong ya bang kalau ngerasa kayak kita tuh diliatin tuh kayak nggak enak kan. Nah itu tuh berasanya kayak, kok berasa kayak diliatin gitu. Nah terus kayak si kasurnya tuh kan di bawahnya kosong nih. Ketika turun tuh di bawah kasur tuh kayak banyak yang liatin juga gitu. Kayak banyak mata gitu bang. Kayak itu sih pengalaman yang pertama nginep di sana gitu. Makanya saya jaga mental istri bang, biar nanti rumahnya beda aja sama ibu gitu. Cuma kita bisa terus mantau karena dekat juga kan bang gitu. Pernah nggak ibu di ruqyah gitu di rumah? Pernah bang, ibu di ruqyah pernah. Ini pas udah nikah apa sebelum? Sudah nikah. Gimana ceritanya? Nah di ruqyah itu sebenarnya nggak sekali bang. Jadi ada beberapa Pak Ustadz lah, saya bilangnya Pak Ustadz itu datang tuh berapa ya? 4-5 kali ya. Dengan Ustadz yang beda-beda lah, kasarnya kayak gitu. Nah yang pertama itu pernah diundang tapi ibu tolak.
Jadinya nggak jadi Pak Ustadznya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Ditolak kenapa? ditolak karena ibu ngerasa sehat. Oh. Sama ibu dikasih dalil Pak Ustadznya. Yang ngebilangin bahwa Pak Ustadz itu intinya jangan kesini, dia lawan lagi dengan keyakinannya ibu maksudnya gitu. Dan Pak Ustadznya kan ya udahlah daripada berantem kan. Jadi Pak Ustadznya mundur yang pertama. Terus yang kedua pernah manggil yang dekat, Pak Ustadz yang dekat, bawa istri juga waktu itu. Pas mau diruqyah, ya udah jalan di ruqyah, ada istri, ada saya, ada bapak, ada ibu. Ibu kayak cuman cengengesan ketawa aja. Kayak itu salah bacaannya loh Pak. Itu gak bener bacaannya loh Pak. Lagi di ruqyah malah dibenerin Iya dibenerin. ayatnya. Bener-bener dibenerin sama ibu. Apa namanya? Kol-kolah kayak gitunya lah sama ibu dibenerin. Dan pas udah mau beres, ada suara kayak nangis-nangis. Ternyata yang nangis bukan ibu, cuman istri saya yang kena jadinya pas di ruqyah. Maksudnya gimana? Coba. Kalau ruqyah itu kan kayak dari hati ya. Bang. Sedih lah. Kayak kamu kesalahannya apa? Coba pikirin kesalahan kamu kayak gitu. Itu ibu yang di ruqyah. Tapi malah saya yang nangis. Kayak malah saya yang ngerasa oh banyak salah nih, banyak ini nih. Akhirnya Pak Ustadznya ngeruqyah saya jadinya. Iya, jadi ujung-ujungnya bukan ke ibu, ibunya mah nyantai aja bang, sambil makan di kursi itu. Kita di bawah-bawah, ya Anitanya lagi kena kan gitu. Jadi fokusnya ke istri saya jadinya Pak Ustadznya. Udah gitu beres pulang, udah. Makan-makan dulu udah beres pulang. Terus yang ketiga? Itu dari Riau bang. Kalau dari yang Riau itu, Ini dari Riau Pak Ustadznya nih. dari Riau Pak Ustadznya itu udah sering meruqyah orang. Katanya udah ratusan atau ribuan mungkin ya. Saya nggak sebutin namanya juga, menghormati beliau. Waktu beliau datang, itu langsung ketemu ibu kan. Ini ibu saya. Siapa tahu mau ngobrol sama Pak Ustadz. Ibu bilang gini, yaudah sini aja. Terus kursi dihadapin berdua-berdua gitu. Kurang dari semenit bang, Pak Ustadz bilang, oke, yaudah Gifar ayo pulang. Emang kenapa? Nggak tahu, cuma diem doang bang. Kalau saya lihatnya kayak lihat abang gini, diem gini, ngangguk, ya udah pulang. Ayo Gifar pulang katanya. Bapak masih ada kerjaan yang lain di sana-sana gitu. Ya mungkin alasan Pak Ustadznya kan. Ya udahlah, saya daripada ribet juga nanti kalau nanya-nanya duluan, saya antar pulang. Jadi Nggak nanya tuh saat itu? enggak. Di jalan juga kenapa Pak? Ya, coba alternatif, coba doain aja sama akang di rumah, ngaji aja udah. Itu yang ruqyah terakhir lah ibaratnya, yang maksudnya memori saya keinget gitu. Yang paling singkat malah itu bang. Singkat banget tapi datenginnya kan ribet banget gitu. Pas datang singkat banget, kurang semenit lah kalau ngobrol sama ibu. Gimana guys? Apa kita perlu buat episode sama Pak Ustadz Faizan nih kalau misalnya Kang Gifar berkenan? Atau kalian pengen request boleh banget 10.000 komen di bawah. Nah itu kan tadi kita bicara ruqyah ya. Kalau dibawa ke psikolog, psikiater pernah juga nggak? Dibawa ke psikolog pernah bang. Maksudnya kalau bawa langsung ibu pribadi ke psikolog bukan nggak pernah, cuman belum bisa. Karena saya bawa aja ibu udah ngakar, udah mukul waktu kondisi tahun 2018 ya bang ya. Kalau sekarang belum saya coba. Soalnya kalau sekarang ibu udah mulai agak mendingan bang. Yang penting kalau sekarang itu pengobatan ibu tuh asal datang cucu, asal ada menantu, dengerin aja ibu ngomong apa, ibu tuh udah nerima, normal aja, dikasih makan enak udah. Ibu normal aja, biasa aja gitu. Cuman ada beberapa trigger yang emang ibu tiba-tiba marah. Nah itu yang kadang kita harus masih jaga. Cuman nggak intensitasnya nggak sering bang kalau sekarang, nggak kayak dulu lah gitu. Nah ini kalau yang video kemarin itu kan viral juga ya, video yang Instagram jambak-jambak rambut sendiri itu. Oh yang part 4 ya kalau nggak salah. Itu lagi gimana posisinya mas? Ada yang bisik bang. Ibu pernah cerita ke saya udah beres kejadian itu, ibu bilang apa namanya? Saya nggak suka. Ibu lawan mungkin. Ibu lawan, jadi ibu jambak-jambak, pukul-pukul kepalanya. Saya udah stop sebenarnya bang. Sebelum saya video itu saya udah pegang. Saya udah bilang jangan, kasihan ibunya. Maksudnya gimana mas? Nggak tahu. Maksudnya ibu ngomong, kenapa ibu teriak-teriak? Saya bilang gitu kan. Ibu bilang Ada yang mau, Ada yang mau ada saya? yang mau, iya. ada yang mau. Terus kata ibu ada yang pakai bahasa Arab. Cuma kan nggak ngerti ya ibu waktu itu ngejelasin. Cuma saya nggak jelas itu ngomong apa ibu gitu. Intinya kayak banyak yang ngomong lah bang. Jadi ada yang kata ibu ngomong bagus, ada yang ngomong jelek kayak gitu. Makanya sampai jambak-jambak rambutnya sendiri. Saking mungkin
Ya abang kalau berisik ke telinga gimana bang? Kan pusing juga kan? Udah lagi sakit mungkin lagi lapar atau gimana kan? Kayak gitu. Oke. Berarti untuk didatangi psikiater atau ke psikiater belum pernah ya? Bukan belum pernah, belum bisa. Jadi kalau bisa pun kalau memang waktu itu kan keuangan saya juga tidak cukup untuk nyewa untuk mendatangkan psikiater bang. Jadi seadanya aja waktu itu ke rumah sakit RSJ juga sama gitu. Cuma kalau misalkan ada kesempatan ya saya pasti pengen banget bawa ada orang yang ahli ke rumah. Itu pun kalau ibunya lagi moodnya bagus gitu bang. Kalau emang lagi jelek saya nggak berani bawa. Soalnya lagi bagus kalau sekarang malah lagi normal-normalnya lah kasarnya gitu. Oh lagi normal ya? Ya jadi nggak mau saya ganggu, biarin aja kayak gitu. Katanya sempat ada yang diagnosa ya, skizofrenia itu ya? Ya dari rumah sakit. Oh itu sudah pernah ke rumah sakit? Skizofrenia tapi tidak akut, jadi cuman kena depresi mental yang nggak terlalu parah waktu itu bilangnya kayak gitu. Terus dokter menyarankan buat obat sama coba juga cari jalan lain alternatif katanya seperti itu. Ya pengurus yang di rumah sakitnya. Kalau boleh tahu memang ada yang membuat sampai ibu trauma gitu? Kalau saya sih nggak pernah tanya ibu trauma kenapa karena nggak pernah dijawab bang. Jadi saya lebih fokus sama istri itu lebih fokus nyembuhin ibunya aja. Maksudnya gini, mau saya tanya pun ibu nggak jawab, masa saya cuma diem, ya udah saya fokus aja ke ibu yang sekarang kayak gitu sama istri itu. Karena kalau sepengetahuan saya biasanya ada yang membuat traumatik tuh. Pasti Kejadian semua itu. ya semua penyakit pasti ada triggernya bang, pasti. Mungkin ibu juga ada, cuma saya cari ya masih belum kejawab juga gitu bang. Cuma ada beberapa orang ya kolega teman juga yang bilang itu mungkin dari keluarga atau mungkin dari ekonomi juga bisa katanya kayak gitu. Cuma saya daripada suzon mungkin ke keluarga sendiri atau ke teman dekat juga sendiri, ya udahlah lebih baik jalanin aja, kita sembuhin aja ibunya kayak gitu bang. Iya ya, tadi ini juga ya yang diruqyah tapi malah istrinya yang diruqyah ya. Ya yang kena ini. Tadi juga di awal kan bilang banyak kejadian horor atau misteri ya. Mungkin boleh diceritain teh, kejadian-kejadian apa lagi yang dialami? Banyak sih sebenarnya. Kalau saya sendiri pas masuk ke rumah juga udah beda sih hawanya yang saya rasain gitu. Oh gitu? Hawanya udah beda, terus kayak pernah pas pada siang hari tuh kita kan kesana tuh abis main tuh, kita abis dari luar. Terus tiba-tiba nelpon ke rumah kan. Tiba-tiba pas lagi ngobrol, gelas itu gerak sendiri di depan mata kita. Pindah gini bang. Nah. Kaget dong. Pas lagi ngobrol tuh sama ibu, tapi ibu cuma bilang, tenang, nggak apa-apa, itu mah temen ibu, katanya gitu. Di video part berapa ya saya jelasin kan, Bu, Gifar merinding, itu ada pintu yang kebuka. Itu juga cerita horor juga sih bang. Pintu kamar adik kebuka sendiri. Padahal dikunci. Ya emang gak ada siapa-siapa bang, dikunci kan, adik saya kan kerja bang, lagi ada panggilan IT waktu Ada itu. videonya? Pintunya kebuka? Oh enggak ada. Jadi pas mau nyari malah nggak dapet bang, anehnya tuh gitu. Setiap nyari yang aneh-anehnya nggak pernah dapet. Jadi justru banyak aktivitas poltergeist ya ini kalau kita bilang ya, jadi barang gerak sendiri gitu ya. Kalau abang bilangnya gitu, ya. Oke. Nah terus tadi gimana lagi tuh yang? Ya kaget dong. Ya berasa pengen pulang cepet, hawa nggak enak gitu. Terus ada kejadian yang aneh juga ya. Ada. Yang pada saat itu nebang pohon. Ya nebang pohon. Nah, itu gimana? Pohon mangga. Waktu itu nebang pohon, di pohon itu nggak ada apa-apa kan. Ulet juga nggak ada. Tapi tiba-tiba pohonnya setelah gede ditebang, nih? Pohon iya, mangga gede, bang, pohon mangga. gede banget tuh. Di halaman rumah di depan. Nah ketika ditebang, sebelumnya tuh banyak yang bilang tetangga tuh, banyak lihat sesuatu. Katanya sering lihat yang putih lah. Tetangga tuh. Kuntilanak? Kurang tahu sih jelasnya. Abang nyebutnya apa ya mungkin itu. Nah itu pada saat kita denger omongan orang, udah deh tebang aja. Takutnya malah jadi hal-hal aneh buat orang kan. Pada saat ditebang, tiba-tiba ulet tuh banyak ke rumah. Padahal sebelum pas ditebang nggak ada ulet. Sampai tengah kamar bang, maksudnya sampai tengah ruangan gitu. Rumah itu kan, mohon maaf ya bang ya, rumah itu agak besar. Jadi agak luas gitu, karena barangnya udah pada hancur kan jadi luas. Itu ulet semua waktu itu bang. Walau alam percaya nggak percaya, tapi itu yang saya lihat sama mata kepala saya sendiri. Saya juga yang beresin sama bapak sama adik juga.
Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Ibu tuh sebetulnya udah pernah dibawa ke RSJ juga ya? Pernah bang, pernah. 3 minggu dirawat. Oh sempat dirawat? Dirawat juga, pernah. Itu akhirnya gimana pas di RSJ? Di RSJ itu, waktu di RSJ itu normal-normal aja bang. Jadi ibu itu kalau misalkan di RSJ, ibu itu kayak ke teman-teman, mohon maaf, teman-teman yang ODGJ-nya itu, ibu sering nanya, kamu sakit apa? Saya bantu. Kamu mau apa? Saya bantu. Terus kalau pas saya datang sama istri itu, Gifar minjem uang. Buat apa bu? Buat teman ibu katanya, mau ngasih rokok. Teman ibu pengen ngerokok katanya. Ah masa? Iya. Terus saya kasih aja lah daripada ribet juga kan. Terus ibu, Gifar beliin makan. Ayam 2, ini teman ibu si Anu belum makan katanya. Ya saya nurut-nurut aja, ya udah beliin buat ibu. Saking sampai segitunya si suster pun bilang ya emang ibu baik. Ibu baik banget, sholatnya rajin, dibenerin kalau ada yang salah Al-Quran tuh sama ibu. Di RSJ. Yang kata orang disebut ibu mohon maaf ODGJ, cuman yang pas dirasain di sana normal-normal aja jadinya gitu. Terus di RSJ itu setelah ibu udah beres pengobatannya di sana, ibu kan dikasih obat juga kak. Obat penenang lah kasarnya seperti itu. Ibu waktu di rumah, waktu pertama kali minum malah jadi kasihan bang. Malah jadi kayak yang kaku bang, kayaknya kayak robot gitu. Waktu pertama kali minum itu. 1, 2, 3, ibu jadi malah lebih parah lagi jadinya. Maka dari itu setelah kejadian tersebut saya bilang ke bapak sama adek, saya kompromi, saya ngobrol. Jadi ibu lebih baik mungkin gak usah dikasih obat dulu. Soalnya kan setelah 2 minggu dikasih obat itu ibu malah jadi gak bisa ngapa-ngapain bang, kasihan. Makan juga jadi ribet gitu. Jadi gak bisa ngangkat. Ini juga gak bisa. Mungkin sarafnya yang kena atau apanya yang kena gitu. Jadi maka dari itu udah beres itu saya stop dulu untuk obatnya gitu. Tapi gue boleh nanya mungkin bro ya? Boleh nggak apa-apa. Gifar sebenarnya apa sih yang dirasa gitu yang ngeliat ibu tuh kondisi kayak gitu? Ya sedih pasti bang. Namanya sedih pasti, terus nggak kayak orang-orang normal lain kan bang. Maksudnya yang punya penderitaan yang sama seperti saya gini, gimana ya ngejabarinnya? Gimana? Dia juga pernah stres. Saya pernah ngadepin juga. ini. Maksudnya saya juga punya kesabaran juga ya bang ya, namanya manusia. Saya pernah malu juga di saat orang lain mungkin kalau ngambil rapat kan sama ibu lah, wajar ya bang ya. Ini enggak, saya ngambil sendiri, saya minta nitip ke teman kalau rapot dulu. Terus kalau ngobrol curhat orang lain ataupun foto-foto di media sosial kan ada yang ngebanggain ibunya juga kan bang ya. Nah, kalau saya kan nggak bisa bang, waktu itu saya tahan bang. Dari 2010 saya tahan sampai sekarang, sampai saya udah, ya istri kan bilang saya stres katanya, pernah kan. Saya spill jadinya bang. Udah. Aduh, lebar dong. Hancur. Spill itu bukan berarti pengen viral sama istri, enggak. Malah buat healingnya saya. Karena saya udah terlalu lama mendem sesuatu yang kata orang aib. Tapi ini bukan aib bang, ini ujian. Saya bilang ini ujian. Kalau aib itu mencuri. Ibu saya kan bukan pencuri. Ibu saya bukan apa yang harus dimaluin. Orang bilang ini aib bang, jangan disebar. Tapi saya pengen banggain ibu saya juga bang. Saya juga punya ibu loh, cantik. Setelah saya posting kan banyak yang bilang juga ibu saya cantik. Jadi saya lebih senang juga. Dan ngerasa banyak teman sekarang bang. Soalnya yang penderitaan yang sama ternyata bukan saya sendiri. Banyak banget bang di Indonesia juga. Mungkin di dunia di sana juga lebih banyak lagi. Ada nggak momen-momen yang kalau ibu sakit tuh ibu tuh masih merhatiin kamu gitu loh? Ada bang. Di saat orang lain gak ada yang nanya saya sakit atau apa. Saya kan kerja juga bang ya. Usaha bang ya. Di rumah juga mungkin saya capek, stres juga gitu. Kalau saya datang ke rumah nih, ke rumah ibu tuh nggak pernah nanya dulu kayak sorry ya bang, kayak minta uang dulu, enggak. Are you okay? Ibu sering bilang gitu. Kamu Gifar sehat, baik-baik aja. Nah,
Maksudnya saya nggak pernah ditanya kayak gitu sama orang-orang gitu bang. Tapi ibu yang di saat kondisinya kayak gini, ibu masih nanyain anaknya kayak gitu bang. Ibu sering ngerokin saya juga pakai bawang tuh, bawang merah. Sering. Gimana flu masuk angin, sini ibu beliin bawang. Minta uang 5.000. Saya kasih 50, ibu beliin semua bawang banyak banget tuh. Dikerokin semua dengan caranya dia kan. Kayak gitu. Terus paling sayang ibu sama menantu juga. Kalau datang sama cucu sama menantu, dia seneng banget, happy banget. Gak ada kelihatan kayak rasa sakit, sedih nggak. Selalu ingat cucu juga. Ya ini gue jadi keinget bang ya, sorry bang ya, kisah gue dulu tuh juga gitu bang. Dulu kan gue pernah masa-masa sulit tuh, ya. Ibu gue tuh dulu minjem duit, buat makan beli enak, tapi buat gue. Ibu gue makannya tetap nggak enak. Itu ibu tuh kayak gitu loh ya. Kemarin tuh gue pernah lihat juga, laki-laki tuh biasanya akan menyesal ketika dia nggak bisa memeluk ibunya lagi. Gitu. Iya bang, bener. Pelukan terakhir itu ya pas di liang kubur ibunya. Ya. Itu kemarin gue baru baca loh. Gue di situ langsung mikir, wah gue masih bisa meluk ibu gue nih gitu. Karena masih ada. Karena gitu. masih ada gitu. Masih beruntung lah. Mungkin episode ini sebagai pesan juga nih buat yang nonton ya. Iya bang. Seburuk apapun ibu, tapi ya dia orang yang paling apa ya bisa dibilang. Nggak ada yang bisa balikin kebaikan orang tua bang, kebaikan ibu. Ibu selalu bilang kan, ibumu, utamain Gifar, mumpung ibu masih ada. Sekarang orang cowok segede apapun banyak tato juga bang, kalau digituin bang. Yeah. Leweh juga kan. Kayak gitu bang. Masih sakit masih bilang gitu bang. Cuma kalau sekarang lucunya gini bang, kalau ke rumah, itu ibu selalu mengingatkan saya soal kematian. Sama istri juga kadang istri. Cuma saya duluan waktu itu sering ditanya, Gifar, lu kaget gak bang kalau gini? Ngetok rumah, mau masuk ke rumah gitu, mau bertamu ke ibu. Yang ditanya duluan bukan assalamualaikum atau udah makan atau sehat gitu. Man robuka bang. Saya jawab ya Allahu Robbi. Wa imamuka, ibu tanya lagi saya jawab lagi. Wa nabiyuka, ibu tanya lagi saya jawab lagi. Kayak gitu bang. Mungkin mempersiapkan lu nanti. Ya mungkin bang, biar gua nggak lupa kali kan gitu. Itu yang uniknya kalau buat minggu-minggu ini sih. Tapi kalau dari Teteh ini kan sebagai istri ya, ngeliat ibu tuh ada kondisi perkembangan yang ke arah menuju lebih baik atau gimana gitu? Nah kalau untuk sekarang ya alhamdulillah lebih baik sih. Karena kalau misalkan kita main tuh kayak diajak belanja gitu. Dia senengnya diajak belanja. Kayak skincarean gitu. Nyalon gitu. Jumba, ibu suka yang gitu. Mungkin saya juga mikirnya kayaknya ibu dulu pengen curhat kali anaknya cowok. Jadi dipendem tuh. Sampai mungkin selama ini akhirnya banyak pikiran kali. Jadi setelah ketemu cewek-cewek nih menantunya dia curhat. Ya, Apapun dicurhatin gitu. Oh gitu ya? Ya. Kayak ibu juga punya teman halusinasi. Jadi ibu tuh punya halusinasi suami namanya Pak Ardi. Tapi bukan mertua saya, bukan bapak mertua saya. Nah di halusinasinya Pak Ardi itu ganteng, kaya, pokoknya baik banget, punya perusahaan banyak. Dan saya tuh harus terjun ke halusinasinya maksudnya supaya ibu ngobrol juga ya. Jadi saya terjun, saya dengerin, saya juga masuk. Kayak, oh Anita mau nggak perusahaannya Pak Ardi? Oh boleh dong minta sahamnya, kayak gitu. Itu nyambung. Tapi kita harus masuk dulu ke halusinasinya. Gitu sih, makanya ibu deket banget sama saya karena saya juga masuk ke halusinasinya. Kalau ngobrol tuh. Sering ada denger ibu ngomong sama Pak Ardi itu? Sering. Ngomong apa bisa contoh nih? Kayak ngobrol berdua. Kayak ngobrol berdua misalkan, awas mau duduk misalkan. Terus mau makan nggak gitu. Kayak awas lampu jangan dimatiin gitu. Itu ngobrol berdua. Kayak gitu sih. Kayak sempet juga ngajak foto ke kita, foto keluarga. Foto keluarga yuk. Kita pikir sama bapak mertua kan. Itu ngeri bang. Terus ibu bilang gini, pakai kebaya ya. Oke. Nanti ibu bawa Pak Ardi gitu. Oh Pak Ardi, kita pikir bapak mertua kan. Ya akhirnya nggak jadilah, maksudnya kayak takut tiba-tiba nanti pas foto ada hasil Pak Ardi, kita ngeri juga. Wah gila kan. Oh gitu? Sampai segitunya bang. Maksudnya kalau nggak percaya, ini kan ada istri saya, ada kakak istri saya juga, ada adik saya juga kan.
Berarti intens ngomong sama Pak Ardi itu ya? Hampir tiap hari dijelasin terus bang. Malah mau dikenalin sama saya kan, ini bapak baru kamu katanya ada di ujung sana. Dia lagi duduk, dia jelasin lagi ngopi, pakai dasi, rambutnya gini, wajahnya gini. Tuh Gipar duduk di sebelah sana katanya, biar deket. Ya saya ikutin aja, duduk aja sambil kadang merinding juga kan bang ya. Namanya manusia kan bang. Tapi pernah nggak sih ngelihat sosok lain di rumah gitu? Yang pas sama Kalau ibu? saya pribadi sih nggak pernah bang, cuman yang waktu terakhir itu yang lihat Sosok kayak menyerupai ibu. Iya, sosok menyerupai ibu. Alhamdulillah belum pernah diliatin. Kalau Teteh? Alhamdulillah juga sih belum. Cuman kalau ibu tuh hal anehnya gini, ibu tahu apa yang kita pikirin. Jadi misalkan kayak suatu hari tuh ibu main ke rumah kita. Ibu tuh tipenya yang berapa menit aja pulang. Gitu. Nah ketika itu ibu lagi kambuh lah di rumah gitu. Ya saya juga ada perasaan malu ya. Kayak dalam hati saya ngomong gini, aduh ibu kapan pulangnya sih gitu kan. Ibu langsung jawab, tenang aja ibu mau pulang sekarang, ibu juga punya rumah. Kayak gitu. Terus setiap kita mau ke rumah nih, kita ngomongin kayak ke rumah yuk, ibu udah tahu. Udah tau bang? Pas datang ibu tahu Gipar mau kesini. Ibu tahu Gipar mau bawa uang kan, kayak gitu. Dia tahu apa yang kita pikirin. Ibu, saya pernah gini iseng bang. Bu, tebak-tebakan. Waktu itu gua bawa duit 300.000 bang ya. Waktu itu iseng buat ibu. Tebak Gipar bawa uang berapa? Dari 100 sampai 100 sampai 1 juta. Ibu jawab enteng aja. Orang cuma 300 bisa beli apa? Loh, Tahu. swear bang. Gak ngasih tahu juga. Anak pernah sakit ya? Oh iya. Ibu tahu kalau anak kita sakit. Tapi belum sakit itu. Hari itu belum sakit. Jadi kita kayak ke rumah hari Minggu. Ibu tuh bilang, besok Galpi hari Selasa sakit loh. Hati-hati kan. Beli obat batuk Beli katanya. obat, iya. Obat pilek. Terus kita, hah masa sih orang dia baik-baik aja. Tiba-tiba pas hari Selasa dia beneran sakit. Itu gua aneh sendiri bang. Tapi gua udah beli obatnya untungnya. Cuma kalau gua tanya lagi, ibu nggak mau jawab. Jadi harus gimana dianya aja. Ibu Gipar besok misalkan, sorry bang ya, bola menang mana ibu misalnya. Ibu nggak bisa, nggak mau dia nggak mau. Harus dia sendiri yang ngomong. Ya lu kurang ajar juga. Kan gua suka bola juga bang. Oh iya. Cowok kan. Siapa tahu kayak gurita itu ya. Oh iya. Oke deh, ini makasih banyak ya udah Siapa? cerita ya. Gimana? Bikin part 2-nya nggak nih? Kita undang misalnya Ustadz Faizar sama ibunya Boleh, ya. boleh. Tapi ibu kalau bercerita masih bisa. Kalau cerita bisa bang, cuman kayaknya kalau buat di banyak orang kayaknya agak sulit sih bang. Oke. Agak PR sih buat sayanya maksudnya gitu, buat yang nganternya. Oke, tapi masih mungkin ya. Memungkinkan bisa aja, cuma lihat Oke. moodnya ibu. Gimana guys? 10.000 komen di bawah. Ya itu dia kisah episode pada kali ini. Kita doain lah semoga Amin. ibunya Gifar bisa segera makin membaik dan juga bisnisnya online shop ya. Amin bang, amin online shop bang. Gue Bajunya- boleh promo bang? Boleh, gimana? Boleh ngomong? boleh aja. Boleh Pak. Jangan lupa buat order yang di Galvin ya guys ya. Instagramnya Galvinch, Galvin official kalau Shopee sama Tokopedia-nya guys. Boleh bang? Boleh, nggak apa-apa. Udah segitu aja bang. Udah, itu aja. Dah aman. Lu jualan apaan? Gue jaket bang. Jaket. Saya jual jaket jeans dan juga untuk para bikers ya kalau misalkan mau jaket ataupun celana jeans ada di toko saya ini Galvin official namanya. Mantap. Ya ini bisa kita contoh ya guys. Karena banyak juga bro yang istilahnya dia selek sama ibunya gitu kan. Ibunya kata-katain terus ditinggal nggak diurusin kan banyak juga ya. Wah parah sih. Tapi lu masih luar biasa ya. Di tengah kondisi ibu seperti itu, lu masih ngerawat dia, malah lu bercandain lagi kan, nanya bola menangnya mana ya. Ya karena saking udah biasanya bang. Kayak gitu. Iya. Malah di videoin kita jadi bisa belajar ya. Gue buat sharing. Yang penderitaan siapa sih? Gue pengen sharing juga, gue pengen curhat juga gitu bang. Betul. Makanya jangan lupa ya, doa salah satu doa yang paling mustajab bagi anak adalah doa seorang ibunya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.